Selamat malam, kita bertemu lagi di pertemuan ke-11 analisa dan desain berorientasi objek. Pada pertemuan ini kita akan mengintegrasikan database MySQL dengan program yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Pastikan sampai P kalian sudah terinstall ya sebelumnya. Nah, saya perbesar dulu. Kemudian kalian ke lokasi sampai P kalian. Kalau saya kemarin sampai P ADBO. Kemudian jalankan sampai P control. Kemudian klik Start Apache dan MySQL Apache. Kemudian buka browser, misalkan Chrome. Nah, seperti ini. Kemudian buka localhost php myadmin. Kemudian di enter. Terus kalian buat database baru, new. Database-nya namanya universitas. Kemudian collection-nya biarin, kemudian di create. Kemudian kita buat tabel baru bernama apa? Bernama mahasiswa dengan kolomnya 2, sesuai yang kita buat di pertemuan sebelumnya. Mahasiswa, kolomnya 2, kemudian di go. Nah, kemudian kita tambahkan field-nya, yaitu name, tipenya adalah char, varchar juga boleh, tapi di sini char aja dulu. Kemudian length-nya adalah 10, karena name itu 10 digit. Kemudian nm mahasiswa, nm_mahasiswa. Kemudian ini varchar ya, varchar 30. Nah, kemudian pastikan memilih salah satunya sebagai primary key, agar unik, karena satu mahasiswa sama mahasiswa lain itu berbeda nih NIM-nya. Nah, kalau muncul kayak gini, di go saja. Kemudian baru kita save. Nanti muncul tabel struktur mahasiswa adalah name nm_mahasiswa. Kemudian yang kita lakukan adalah ke NetBeans kita. NetBeans. Kemudian kalian buka CTH CRUD yang kalian kerjakan kemarin, atau diimpor aja seperti biasa. Di pertemuan 11 ya, ada project CDH untuk diimpor pertemuan 10. Maksudnya dari pertemuan 10 kemarin kita impor lagi, diimpor aja. Nah, kemudian munculnya kayak gini, FRM mahasiswa, FRM menu utama. Kemudian kita tambahkan library. Klik kanan di sini, libraries. Klik kanan. Kemudian pilih add library. Kemudian kita tambahkan MySQL JDBC driver atau driver tulisannya. MySQL JDBC driver add library. Nanti muncul library-nya ada gini, kalau banyak banget di bawah-bawahnya. Nah, kita sudah menambahkan library MySQL. Kemudian kita tambahkan kelas baru bernama CLS koneksi. CLS koneksi, kelas baru, berarti pakai Java, kelas CLS koneksi. Di finish. Kemudian untuk mempersingkat waktu, mungkin saya copy paste aja lah ya coding-coding ini, daripada ngetiknya lama. Nah, saya buka yang sudah ada. Nah, yang ini saya copy paste aja. Oke, saya langsung jelaskan aja. Oh ya, jangan lupa import Java-nya ya.
Java SQL sama Java Option Pane. Nah, gitu. Yang ini kita menu utama koneksi 0 aja. Kemudian DB ini udah ketentuannya DBJC, MySQL, localhost 3306. Karena kita pakai MySQL masih pakai sampai P ya, localhost ini biarkan localhost kecuali misalkan yang hosting ubah jadi misalkan pmb.amalumur.acid. Kemudian port MySQL-nya 3306 sesuai yang ini. Kemudian universitas tergantung nama database kalian tadi yang di sini. Kemudian yang ininya nanti aja penjelasannya ya. Passwordnya root sama kosong itu defaultnya. Kalau gagal koneksi gagal, kalau itu berhasil maka dia akan menampilkan menu utama, kurang lebih seperti itu. Oke, itu aja. Kemudian kita lanjut sekarang. Ntar saya ini penjelasannya nanti ada di perkuliahan kita, nanti saya jelaskan. Kemudian kelas CLS mahasiswa kita tambahkan di NetBeans namanya CLS mahasiswa. Klik kanan, Java class CLS mahasiswa, di finish. Sama kayak tadi, saya copy paste aja biar nggak lama-lama. CLS mahasiswa. Oke, saya copy paste. Sampai sini aja. Jangan copy paste seluruhnya lah. Nah, saya langsung jelaskan aja coding-codingnya. Oke, ini koneksi yang tadi kita bikin. Connection, CN, statement, string, SQL. Connection sama statement ini biarin aja, dia itu untuk mendeklarasikan kelas connection sama statement. Name nama sesuai yang kita buat di form kemarin. Ada kelasnya, ada metodenya get name sama set name, itu udah dijelaskan kemarin. Yang satunya untuk membaca name, yang satunya untuk menetapkan name. Itu juga nama, satunya baca, satunya menetapkan. Kemudian simpan. Dia harus ada buka koneksi kayak ini, create statement kayak gini. Kemudian ada query-nya. Kalau udah belajar web sama perancangan basis data udah ngerti lah kayaknya maksudnya. Insert into mahasiswa. Mahasiswa ini adalah yang kita buat di database tadi. Yang mahasiswa ini. Mahasiswa. Kalau murid, nama tabel di sini murid, berarti kalian di sini juga namanya nanti murid yang di sini. Karena ini tabelnya mahasiswa, maka mahasiswa aja. Kemudian buka kurung, petik tunggal, koma, dia dipisah dengan koma ya. Jadinya into mahasiswa, values-nya adalah name, kemudian nama. Nah, sesuai yang ini tadi, dapatkan name, dapatkan nama. Kemudian execute update. Ini query doang, berarti kita perlu eksekusi dulu query-nya. Kemudian ditutuplah koneksinya, kemudian baru tampilkan kotak pesan informasi data tersimpan. Kalau seandainya terjadi error atau kesalahan saat nyimpan, akan muncul namanya kesalahan gagal tersimpan. Begitu juga sama ubah, sama aja yang ininya, bedanya di query-nya aja. Kalau query yang ubah itu pakai update kata kuncinya. Update tabel apa? Set itu maksudnya ngatur nm mahasiswa. Nm mahasiswa ini sama dengan kolomnya ini, nm mahasiswa. Kemudian dijadikan sebagai nama, di mana maksudnya name dengan name misalkan 19.11.502.112 yang diubah namanya dari Budi menjadi Ani misalnya. Nah, itu juga sama yang lain, sama persis. Begitu juga sama delete, sama hapus. Dia membutuhkan parameter name sama dengan ubah tadi, simpannya nggak perlu, berarti dia membutuhkan parameter name. Kemudian delete from mahasiswa, hapus dari tabel mahasiswa yang namanya misalkan 19.11.502.112 karena dia drop out misalnya. Nah, simpan ubah hapus bedanya sedikit doang, jadi bisa kalian copy paste kalau sudah bikin simpannya. Kemudian auto name ini untuk mengatur name secara otomatis, misalkan name-nya awalnya 1, selanjutnya 2, 3, 4, 5. Kemudian dan seterusnya. Itu biar otomatis, bukan di input. Kalau di input takutnya nanti ada terjadi name duplikat. Nah, ini juga sama, bedanya ada nomor 1,
statementnya sama ya. Kemudian query-nya, select count bintang from mahasiswa where name like apa, kepala name. Kepala name ini maksudnya adalah yang nomor depannya, misalkan 19 11 500 212, berarti kepalanya itu adalah 191150. Nanti dijelaskan lebih jelas lagi nanti. Yang kosong yang terakhir itu 0 untuk reguler, 1 untuk non reguler, dan 2 untuk transfer. Nah, dia pakai ini kayak persen. Itu apa tandanya? Yang belakangnya sama persis. Nah, gitu ya. Jangan sama persis. Kalau belakangnya sama persis, depannya nggak pakai persen, artinya yang nama belakangnya mirip itu. Kalau dua-duanya pakai depannya itu, berarti dia harus sama persis. Nantilah saya kasih contohnya lah. Kemudian ini agak beda, result set, rs, execute query. Beda sama yang tadi execute update. Kalau ada execute query, ini biasanya digunakan untuk select atau membaca data. Jadinya baca data nanti ada juga if rs max, maksudnya jika masih ada data, maka yang ini dilakukan. rs get string 1. Nah, sama dengan 0. Maksudnya itu enggak ada datanya. Berarti nanti 19 11 500 1. Kurang lebih itu. Artinya masih sama sekali. Selain itu, select write name, 4 from mahasiswa where name like itu order dari apa. Nah, itu dia pakai write, jadinya 4 angka belakang name. Misalkan 212, ini berarti 0212. Nah, berarti nanti ditambahlah nanti. Kemudian while rs next, dan seterusnya, jika tidak sama dengan nomor, nomornya tadi, maka yang terjadi adalah jika nomornya 10, maka kepala name-nya adalah misalkan kayak tadi 19 11 50, berarti tambahkan 1 2 3 kayak gitu. Nah, gitu ya. Kemudian bertambahkan nomor 9 kayak gitu. Nolnya ini tambahan, ini kepala name-nya. Kemudian jika lebih kurang dari 100, maksudnya sampai dengan 11 sampai dengan 99, maka tambahkan nolnya 2, berarti kayak ini. Kalau 1000 berarti kayak ini maksimalnya. Nah, selain itu maka dia pakai nomor, bisa jadi 9999 kalau seandainya kampus kita itu banyak mahasiswanya. Nah, selain itu break nomor plus, artinya dia baca terus berapa sih yang sekarang ada di database. Misalkan ada name 1 2 3 4 5 7, berarti nanti dia memakai yang nomor 7. Nah, ini juga sama. Itu seandainya ada yang mirip-mirip ya. Nah, seandainya itu yang ini kurang lebih sama lah, cuma bedanya ada breaknya, ada nomor plus-plusnya. Kemudian itu aja untuk auto name. Kemudian kita lanjut. Ini udah tadi, bedanya dikit doang. Ya, kemudian kita ke form mahasiswa. Source. Kemudian kita ubah codingnya kayak gini. Biar nggak lama-lama, saya buka aja yang di sini ya. Nah, saya import dulu. Saya import yang butuh. Kemudian saya tambahkan lagi apalagi ya. Nah, default table model. Tambahkan ke sini. Kemudian kita tambahkan lagi string header segala macam. Nah, yang ini, ini. Dan seterusnya refresh data. Oke, sampai dengan CMB Prodi. Refresh data kita buat dulu metodenya. Yang ini kita copy paste aja biar gak lama-lama ya. Nah, kemudian
saya tambahkan begitu. Kemudian saya tambahkan lagi apa, CMB Prodi, kita beri codingnya. Nah, CMB Prodi saya kasih codingnya biar nggak lama-lama, saya copy paste aja. CMB Prodi di mana dia? Nah, ini. Kemudian kita tambah radio rack. Kemudian RD sore ya, ini seandainya ini berubah atau terpilih, maka yang dieksekusi adalah ini. RD sore sama transfer sama reguler mirip-mirip ya, bedanya 0, 1 sama 2 aja. Setelah ini saya jelaskan. Nah, kemudian simpan. Ubah. Ubahnya mirip-mirip sama batas simpan. Hapus. Kalau batal, refresh data doang. Dan sekarang ke tabel mahasiswa. Tabel mahasiswanya itu kita kasih eventnya bukan klik ganda, tapi klik kanan di sini, kemudian pilih event, most like it. Nah, itu akan terjadi kalau salah satu recordnya kita pilih, kemudian kita tambahkan codingnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sebagainya. Oke, kita jelaskan aja sambil kita jalankan sambil itu ya. Sambil kita jalankan sambil itu. Kita jalankan aja dulu. Jangan lupa disimpan. Nah, baru kita jalankan. Tunggu. Nah, baru kita master entry mahasiswa. Nah, kayak gitu. Kemudian itu kita panggil refresh data, sama name sama namanya ini berubah. Nah, sama name sama nama menggunakan default table model dan headernya adalah name sama nama, masih kosong. Refresh data, panggil refresh data, berarti yang ini langsung di clear, artinya nggak ada yang terpilih. Kemudian set enable-nya terus semua, karena nanti diubah atau saat tabelnya diklik itu semuanya nggak bisa diubah selain nama. Nah, set enable, kemudian ubah jadi 115, kemudian dan seterusnya kosong semua. Kemudian get row count, oke itu masih row count. Kemudian for 0 baris i++ ini seandainya masih ada datanya, berarti nanti remove row. Oke, itu maksudnya dihapus dulu semuanya di sini. Kalau sudah dihapus semua di sininya, baru ditambahkan dengan yang ada di database. Kayak tadi, select bintang from mahasiswa, baca semua data dari tabel mahasiswa yang di sini. Karena ini masih kosong, dilewatin dulu. Kemudian kalau ada, baru dia ditambahkan
name rs get string name, nama mahasiswa, string data name nama, misalkan 19 11 500 212 nama, add row, tambahkan baris itu tadi nanti di sini muncul. Kemudian catch kalau error maki koneksi terputus. Nah, kita langsung aja, misalkan awalnya kita kasih ini nggak bisa diisi ya, misalkan Budi Perkasa, mau teknik apa, mau apa jurusannya, bisa SI, bisa TI aja dulu ya, mau reguler atau apa ya, bebas. Misalkan reguler berarti dia otomatis 1, dan kalau kita klik simpan, oke, itu sebelumnya kita kesini dulu lah, switch get index ini sama dengan if, kita pakai case aja biar lebih simpel. Kalau 0 yang dipilih TI indeks 0 maka 115, kalau 1 225 223 sama 775. Kemudian seandainya rdirect is selected, tiga-tiganya is selectednya ada serunya, berarti tiga-tiganya nggak ada yang dipilih, berarti nomornya masih kosong, jadikan kosong aja. Seandainya enggak, berarti autonym, kayak tadi autonym yang tadi dia memanggil dia baca database, kemudian ditetapkanlah mahasiswa get name substring 6,10, didapatkanlah karena nggak ada data sama sekali, masih kosong di sini, berarti digunakanlah 0000 plus 1 gitu ya. rdirect ini sama kayak tadi, kalau dia reguler 0 1 2 kayak gitu aja. Kemudian dia pakai juga name yang tadi, auto name-nya kayak tadi. Seandainya ini berubah nanti, misalnya di regulernya sudah sampai 7, transfernya baru 2, berarti kalau dia mini transfer dia ke 3, kalau dia mini reguler berarti ke 8 kayak gitu ya. Nah, kemudian simpan, kita simpan, data tersimpan. Nah, Budi Perkasa di sini juga nanti berubah kalau di refresh, masuk ke sini Budi Perkasa sama persis sama tadi, dan dia adalah bisnis digital. Nah, kita simpan. Seandainya namanya nggak kosong dan terpilih semua, dan salah satu dari radionya terpilih, maka dia melakukan ini. Kalau namanya masih kosong dan tidak ada yang dipilih, atau radio buttonnya nggak ada yang dipilih, misalkan kita langsung simpan aja. Data belum lengkap, berarti diisi dulu. Nah, kayak gitu ya. Jika sudah, diubah-ubahlah data tersimpan kayak tadi. Mahasiswa set name-nya adalah yang tadi, angkatan berapa 19, prodinya apa 775, dan ibu kelasnya apa 0, sama nomornya 0001, dan kemudian set namanya adalah Budi Perkasa, baru dia simpan. Simpannya ke sini tadi, simpan. Nah, panggilan ini insert into mahasiswa values 19775001 nama Budi Perkasa, kayak gitu, dia saling terhubung. Kemudian kita tambahkan lagi, kalau kita tambahkan di sini digital 75 reguler, dia langsung nambah 2 1 1. Nah, gitu, kita reguler aja ya. Misalkan Budi Ganteng, tambah aja, tambah lagi, misalkan yang jurusannya beda, reguler. Ani sungguh terlalu misalkan. Nah, disimpan lagi. Nah, Ani sungguh terlalunya paling atas, karena kita urutkan berdasarkan name kayak ini tadi. Nah, kemudian setelah itu kita ke ubah ya. Kalau sudah itu kita ubah. Cara ngubahnya gimana? Klik misalkan Budi Perkasa, diganti jadi Tangguh misalkan. Ini saya setting agar hanya bisa ubah namanya aja ya, ini nggak bisa diubah. Nah, ubah. Kalau mau ubahnya apa? Nggak mau name itu, mau ganti prodi atau ganti kelas, wajib dihapus dulu. Nah, Budi Perkasa Tangguh. Budi Perkasa Tangguh. Artinya kita manggil ubah, itu kita set nama dan ubah parameternya adalah name tadi. Name-nya adalah ini tadi, Budi Perkasa Tangguh. Nah, kemudian ubah panggil di sini. Ubah update mahasiswa, set nama mahasiswa sama dengan Budi Perkasa Tangguh. Where dimana name-nya adalah ini.
Nah, ini sama aja, misalkan di MySQL yang sini kalian ubah nih, misalkan update mahasiswa, set nama mahasiswa sama dengan apa tadi, sama dengan Budi ganteng, gak pakai banget misalkan. Nah, where name sama dengan, dimana name adalah name sama dengan 19.775.00001 ya. Nah, kita coba eksekusi, bisa ya kalau di browse. Nah, Budi ganteng nggak pakai banget, itu sama aja sebenarnya kita pakai MySQL, yang di MySQL SQL-nya sama dengan di program ini. Yang di program ini artinya orang nggak bisa coding juga bisa, tinggal klik kayak di kasir. Taman SMA juga bisa, makanya taman SMP juga bisa, asal ada kemampuan dan kemauan kayak gitu ya. Itu sudah kita update. Kemudian kita ke ubah sekarang, ke ubah, atau kita pakai batal dulu lah. Budi ganteng ini disable semua, kita batalin, balik seperti semula, seperti pas di running lagi. Coba kita running lagi. Nah, balik seperti semula. Misalkan saya mau hapus Budi ganteng gak pakai bangetnya, kita hapus, muncul name ini, yes, data terhapus, yang ini terhapus, yang di sini juga terhapus nanti. Nah, gitu. Jadi kita panggil, kalau dihapus, panggil hapus data mahasiswa name apa, panggil mahasiswa, hapus parameternya name tadi, kemudian delete from mahasiswa where name sama dengan name tadi. Nah, name-nya pakai name tadi, berarti name-nya dihapus dari database. Name tadi adalah primary key-nya. Jadi hapus record dengan name adalah 19.775.00001 kayak tadi. Nah, berarti kalau kita nambahkan bisnis digital dan reguler, dia ngulang lagi ke 1. Nah, gimana biar nggak ngulang? Misalkan yang 1 biarlah berlalu. Nah, gitu biasanya nggak didelete ya. Di-resetkan namanya, dinonaktifkan. 1 tetap 1. Berarti itu misalkan kalian ada di Shopee, kalian belanja, kalian berbuat kecurangan atau nipu, diblokir lah. Tapi yang blokir itu nggak dihapus, tapi dibikin aja statusnya, misalkan diblokir true. Nah, kayak gitu. Biasanya nggak pakai hapus-hapus gini. Nah, kalau satunya nggak mau lagi, misalkan langsung 03, itu namanya kita pakai counter, pakai database sendiri, tabel sendiri. Misalkan nanti kita bikin tabel baru namanya counter reguler TI, misalkan 19.11.5. Berapa sih counternya? 3. Jadi nantinya kita bikin name recordnya adalah 4. Nah, kayak gitu, pakai counter. Kalau yang ini auto name-nya dia membaca plus 1 dari record yang ada, atau record yang masih kosong atau yang masih tersedia. Jadinya misalkan Budi ganteng nggak pakai banget tadi, dihapus. Jadi nanti Roma bisa pakai name itu, name yang sama dengan Budi. Itu biasanya misalkan kita ada nomor handphone kita hangus, ternyata dipakai lagi sama si orang lain, ternyata bukan kita, dan orangnya makainya untuk nipu, minta pulsa. Nah, kita kena ujung-ujungnya karena orang teman kita menganggap itu nomor kita. Itu ya bahayanya. Jadi yang berlalu biarlah berlalu. Itu aja. Oke, ini udah. Kemudian seandainya kalian mau ngekspor database tadi, misalkan kalian sebagai backup kalian mengerjakannya di lab komputer atau lab teman, yang ini bisa kalian ekspor. Jadi kalian nggak bikin dari awal. Kemudian ekspor, diklik aja dulu universitasnya, kemudian ekspor, kemudian go. Misalkan mau nyimpannya di mana, 1011.5033 ADBO, kemudian database universitas, misalkan pertemuan 11
video. Nah, ini bisa diimpor lagi kapan-kapan. Untuk impornya saya jelaskan nanti di pertemuan berikutnya lah. Kemudian di save. Kalau nggak bisa browsernya pakai aja Google Chrome, nanti bisa kok. Nah, itu aja kayaknya pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mau menonton. Terima kasih.